Haleluya, kita akan mempelajari buku dari 1 Samuel dan kita ada di pasal 7 sekarang. Mari kita baca 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2. Yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yerim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini adalah firman Allah. Amin. Sekarang, kita telah belajar minggu lalu melalui hilangnya tabut perjanjian dan pemulihannya. Dan kita telah belajar bagaimana orang-orang memperlakukan tabut perjanjian merupakan hadirat Allah, dan bagaimana kita tidak boleh mengikuti jalan mereka, bagaimana mereka memperlakukan hadirat Allah. Iman Israel tidak terletak pada persekutuan dan hubungan dengan Allah secara rohani, tetapi pada mereka menaruh Allah ke dalam satu kotak yang disebut tabut perjanjian. Dan percaya pada Allah dan tabut perjanjian dengan cara yang lebih superstitious daripada orang-orang kafir percaya pada Allah. Dan setelah mereka tiba di tanah Kanaan pada zaman hakim-hakim, mereka melakukan segala yang diperlukan untuk mereka menjadi rohania, untuk disebut orang Yahudi oleh Allah, atau secara luar hukum dan regulasi, dan mereka menjaga sabat, mereka datang ke bait Allah, mereka memberikan persembahan dan segala hal. Akan tetapi secara rohania dan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, jadi secara luar, secara harafiah, mereka menaruh Allah ke dalam tabut perjanjian secara sementara. Mereka menaruh Allah di dalam hari Sabat. Bagaimana dengan sisanya? Di luar tabut perjanjian dan di luar Sabat, apakah hadirat Allah di sana? Dan minggu lalu kita memiliki waktu refleksi diri, apakah kita menemukan Allah hanya dalam gereja, apakah kita menemukan Allah hanya di hari Minggu atau hari Rabu ketika kamu datang ke ibadah hari Rabu, atau kita menemukan Allah di ibadah setiap hari. Untuk bangsa Israel, seperti yang kita pelajari dari kitab Markus hari Minggu, mereka menaruh Allah di dalam tabut perjanjian dan memanggilnya hanya jika mereka memerlukan bantuannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengikuti aturan dan jalan religius yang superstitious dan yang seperti bangsa Kanaan. Mari kita lanjutkan. Kita telah baca di ayat 1 dan 2, di mana tabut perjanjian dikembalikan di dalam batasan Israel, dalam tempat batas Israel di Kiryat Yarim. Dan ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik pada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan sekarang tabut perjanjian telah kembali. Samuel memimpin mereka untuk membuang itu semua dewa-dewa orang kafir. Ini adalah waktu yang tepat karena mereka telah melihat apa yang telah dilakukan oleh tabut perjanjian kepada bangsa Filistin. Mereka tidak bisa
melihat kekuatan dari keberadaan Allah dan firman. Ketika itu diberikan kepada tangan yang salah, kepada orang-orang yang salah, itu menjadi racun, itu menjadi kutukan. Tapi ketika itu dikembalikan ke orang yang benar, dan kita belajar minggu lalu, seperti Obed-Edom, itu menjadi berkat yang besar, berkat yang luar biasa, lebih besar daripada menang jackpot dari lotre. Saya harap dan berdoa, kalau keberadaan Allah itu akan menjadi berkat untuk kamu. Jadi mereka menyadari kekuatan Allah itu lebih besar dari Baal atau Asitoret yang disembah oleh bangsa Kanaan dan bangsa kafir. Jadi Samuel berkata, mari kita bertobat. Buang itu semua dewa-dewa orang kafir. Kamu baca itu juga kan? Bagaimana? Terima kasih untuk 5 orang yang telah siap. Bagaimana dengan kalian? Apakah kita siap? Apakah kita siap melepaskan Baal dan Asitoret? Apakah kita siap melepaskan cara kita yang kita tidak tahu tapi sebenarnya adalah cara bangsa Kanaan? Apakah kita siap untuk menerima Yesus, Tuhan Allah kita, Bapa kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Jadi bangsa Israel, orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi adalah ibadah yang spesial, persekutuan yang spesial. Jadi saat mereka bertobat, Nabi Samuel berkata, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya benar-benar berdoa. Saya nggak tahu, tapi mungkin karena AGM akan datang. AGM itu waktu kita, tapi bahkan sebelum itu, saat kita hidup di akhir zaman, setiap dari kita yang datang ke waktu ini, pada saat kita harus melepaskan Baal dan Asitoret. Dan Nabi Samuel berkata, mari kita bertemu dengan Allah, mari kita kembali kepada Allah. Waktu dalam hidup kita di mana kita berkata, oke, sudah cukup. Saya tidak bisa melewatkan dosa atau godaan ini sepanjang hidup saya, tapi sekarang saya melepaskannya. Kebencian itu, godaan itu, dosa itu, kebiasaan yang salah, semuanya itu. Tinggalkan itu semua dan mari kita pergi kepada Tuhan. Mari kita bertemu dengan Allah. Tuhan, amin. Apakah kita siap melakukan itu? Sekali lagi, terima kasih kepada 2-5 orang. Apa kita siap melakukannya? Apa kamu terlalu lelah? Amin. Saya tahu tidak mudah untuk berkata amin, karena kita tidak ingin berbohong. Kita perlu waktu untuk memikirkan hal ini. Apakah saya bisa melepaskan Baal ini? Apakah saya siap untuk melepaskan Asitoret ini? Karena saya pikir, karena saya hidup bersama dengan mereka. Untuk berapa tahun? Jadi, lalu berkatlah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Kemudian, akhirnya, mereka sudah di Mispa, beribadah pada Allah, bertobat. Seluruh jemaat bertobat bersama-sama. Dan mereka beribadah kepada Allah, mereka melepaskan dan membuang semua berhala. Ayat 7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Jadi ini yang dilakukan oleh setan. Bahkan ketika kita bertobat, kamu pikir ketika kita melepaskan atau membuang semua berhala dan bertobat, setan tidak akan mengganggu kamu lagi? Salah. Setan akan terus mengganggu kamu, bahkan ketika kamu bertobat, bahkan setelah kamu bertobat.
Apa yang harus Allah lakukan pada saat ini? Haruskah Allah membiarkan bangsa Filistin atau setan menyerang, atau apakah Allah harus melindungi? Di sini apa yang terjadi? Mereka datang. Jadi orang Israel datang kepada Israel, bukan hanya rumor saja. Filistin benar-benar datang dan Allah mengizinkan mereka untuk datang dan melawan dan menyerang bangsa Israel. Kenapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Untuk orang yang benar-benar bertobat. Kenapa Kenapa Allah tidak membuat ini lebih mudah untuk kita bertobat? Allah membiarkan ini terjadi, tapi apa yang Allah izinkan untuk terjadi ada alasannya. Allah mengizinkan bangsa Filistin untuk datang menyerang bangsa Israel untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana bisa memenangkan perang. Kamu ingat kalau tabut perjanjian hilang pada perang apa? Perang Afek kan? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika mereka sedang kalah, petua-tetua para Israel berkata, mari kita bawa tabut perjanjian. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Apakah berbeda sekarang? Allah kadang-kadang mencobai kita, apakah kita benar-benar sudah bertobat. Mereka nggak bilang, oh pergi ke Kiryat Yarim, di sana ada tabut perjanjian dan mari kita bawa tabut perjanjian dan kita perang lagi. Mereka nggak melakukan itu. Mereka berkata, mari kita berdoa kepada Allah, pada Tuhan. Mari kita benar-benar berseru kepada Tuhan. Mari kita berpegang pada Tuhan. Ini menunjukkan pada kita tanda dari pertobatan yang sebenarnya. Jadi apa itu pertobatan? Kalau dalam bahasa Inggris kata itu artinya sekali lagi. Kalau Inggris kan repentance ya, itu sekali lagi, pent itu artinya berpikir. Jadi bertobat dan bertobat lagi, kita berpikir dengan cara yang berbeda. Pada saat kita berpikir dengan cara yang berbeda, kita berbuat dengan cara yang berbeda juga. Jadi mereka sekarang berpegang pada kekuatan Allah dan Allah menunjukkan kepada mereka, kamu bisa menang dari perang ini tanpa keberadaan tabut perjanjian. Kamu bisa menang perang ini jika kamu bertobat. Jadi perang apa yang kamu hadapi saat ini? Saya percaya kamu bisa mendapatkan kemenangan pada saat kamu bertobat. Saat kamu berpikir sekali lagi, berpikir dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi supaya Ia menyelamatkan kami, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran, dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, maju orang Filistin berperang melawan orang Israel, tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluar orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke Hilir Berkar. Apakah bangsa Israel melakukan apapun? Tidak. Ya kan? Allah menunjukkan kalau jika kamu bertobat, saya akan melakukan sisa untuk kamu. Sebelumnya di perang Afek, itu bukannya kurang keberadaan dari tabut perjanjian, tapi kekurangan dari pertobatan dan iman mereka. Itu sebabnya saya membiarkan kamu sendiri supaya kamu bisa dikalahkan oleh bangsa Filistin. Dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah orang Israel. Keluar orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Hilir Betkar. Jadi Allah memberikan mereka sukacita kemenangan. Jadi Allah berkata, keluarlah
orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah. Jadi saya berdoa supaya kamu juga memiliki sukacita dari kemenangan setelah ia memenangkan pertempuran itu. Jadi mari kita berdoa sebelum akhir tahun ini, kalau setiap orang di Gereja Sion akan bisa merasakan kemenangan itu. Ada lebih dari 5 orang kali ini. Jadi, mari kita lanjutkan. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, Eben itu adalah batu, Hezer artinya bantuan. Artinya batu bantuan. Batu yang melambangkan bantuan dari Allah. Jadi Ebenezer katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk ke daerah Israel. Tangan Tuhan. Jadi itu. Jadi kalau kita melihat Filistin sebagai dosa kita yang dalam dan lama, semoga itu tidak melewati batasannya lagi. Dan ada kemenangan terhadap Filistin, terhadap dosa itu. Seperti Allah izinkan pada bangsa Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi, mari kita lihat beberapa peristiwa yang ada dalam Alkitab ketika Allah memanggil jemaatnya berkumpul seperti saat ini. Ini adalah Nabi Samuel, tapi saya percaya kalau itu adalah Allah yang berbicara melalui Nabi Samuel untuk berkumpul di Mispa. Ya kan? Ada juga ketika Allah memanggil umatnya untuk berkumpul, dan itu sangat penting. Itu sebabnya pendeta pendiri kita selalu menekankan pentingnya dari persekutuan. Pada saat orang-orang jemaat-jemaat Allah itu berkumpul untuk tujuan beribadah kepadanya, itu selalu ada berkat yang diberikan kepada mereka. Jadi berkumpul, beberapa contohnya? Yang pertama di Gunung Sinai, itu ada di Keluaran pasal 19. Ketika mereka berkumpul, setelah Exodus, mereka berkumpul di Gunung Sinai, Allah menyuruh mereka untuk berkumpul. Yang kedua, menyeberangi Sungai Yordan. Sebelum menyeberangi Sungai Yordan, di Yosua pasal 4, Allah menyuruh mereka untuk berkumpul. Yang ketiga, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, bukan setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, tapi setelah mereka menaklukkan Kanaan. Setelah penaklukan Kanaan. Yosua pasal 24. Dan yang keempat, di Mispa. Itu ada di bacaan hari ini, 1 Samuel pasal 7. Kesamaan dari perkumpulan ini, ketika Allah menyuruh mereka untuk berkumpul, itu ada pekerjaan keselamatan Allah. Di Gunung Sinai, mereka merayakan keselamatan Allah melalui Exodus dari Mesir. Pada saat menyeberangi Yordan, mereka merayakan keluarnya dari padang gurun
dan Allah memberikan mereka kemenangan dari perang. Dan setelah menaklukkan Kanaan, tentu saja mereka berperang melawan bangsa di Kanaan, dan di Mispa juga ada perang dengan bangsa Filistin. Jadi yang pertama, penebusan atau keselamatan, pekerjaan keselamatan dan penebusan. Yang kedua, pemberitaan dari firman Allah. Setiap kali melalui Musa di Gunung Sinai, Allah memberitakan firman dan menyuruh Musa untuk menulisnya lagi, dan itu adalah kitab hukum. Menyeberangi sungai Yordan melalui Yosua, Allah berbicara tentang firman, dan setelah menaklukkan Kanaan juga melalui Yosua, dan di Mispa melalui Nabi Samuel. Allah mengucapkan firman-Nya. Dan setelah itu yang ketiga, 3 hal kesamaannya itu adalah tanggapannya. Tanggapan dari umat-umatnya. Itu sebabnya saya terus bertanya untuk tanggapan dari kamu. Karena sampai umat-umat itu menanggapinya, Allah tidak memberikan hadiah terakhir. Amin. Sekarang kamu mau hadiahnya. Setiap kali ketika kamu berkata amin, kamu menanggapi dengan positif. Semoga janji Allah bisa dipenuhi melalui saya. Seperti yang dikatakan oleh Beatles, let it be. Amin. Ya kan? Setiap kamu berkata amin, kamu percaya kalau Allah akan memberikan hadiah untuk kamu. Amin. Tetap saja 6 orang. Yang keempat, apa hadiahnya? Allah memberikan perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian itulah janji Allah. Saya akan bersama dengan kamu. Saya akan bertanggung jawab pada kamu. Kemanapun kamu pergi, saya akan ada di sana untuk kamu. Dan sebagai tanda dari perjanjian itu, batu. Setiap kali selalu ada batu. Di Gunung Sinai, loh batu dengan firman Allah. Dengan loh batu yang ditulis dengan firman Allah. Menyeberangi sungai Yordan, Allah menyuruh Yosua dan umat-umatnya untuk menaruh 12 batu yang melambangkan 12 suku di sungai Yordan. Dan setelah menaklukkan Kanaan, sekali lagi Yosua menumpukan batu perjanjian, dan Mispa Ebenezer adalah batunya. Apakah kamu memiliki batu itu? Di mana batu itu? Di kemudian hari ketika Yesus datang, Alkitab berkata kalau ia adalah batu itu. Dan kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Barang siapa menang. Kamu lihat semua elemen ada di sini. Ada keselamatan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Batu ini juga memiliki tulisan. Nama baru. Itu tersembunyi di sana. Tidak diketahui oleh siapapun, hanya yang menerimanya. Semoga kita bisa menerima batu itu. Amin. Jadi seluruh perjalanan tabut yang hilang dan pemulihan tabut itu, dan setelah itu Allah membawa mereka ke Mispa, dan setelah itu Allah memberikan mereka kemenangan. Lalu Allah memberikan perjanjian dan batu ini bukan hanya tentang menerima batu harafiah, tapi seluruh kejadian, seluruh pengalaman
oleh ketidakpercayaan saya atau cara saya yang salah untuk percaya. Dan Allah membetulkan kita melalui jalan yang susah. Jadi kita bertobat. Dan dengan hati yang bertobat, Allah memberikan firman yang baru. Dan setelah itu Allah memberikan batu itu. Jadi hanya melalui pengalaman itu kita bisa menerima batu perjanjian, batu perjanjian itu. Jadi apa kuncinya? Kita harus bertobat, supaya kita harus bertobat dan percaya dengan cara yang benar. Kita harus percaya dengan cara yang benar. Ketika Filistin datang, mereka berkata, tidak seperti yang sebelumnya, tapi kali ini mereka berkata, mari kita berpegang pada Tuhan. Lalu ada kedamaian antara bangsa Israel dan Amori. Nah, apakah kita harus lanjutkan ke pasal 8? Kita punya waktu. Mari kita lanjutkan 1 Samuel pasal 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Jadi seringkali jadi sudah lama, bertahun-tahun sudah berlalu antara akhir dari pasal 7 dan awal pasal 8. Sekarang Samuel sudah tua, dan ia menunjukkan anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ini menunjukkan kalau membesarkan anak, bahkan untuk orang seperti Nabi Samuel, tidak ada jawaban, hanya karena kasih karunia. Hanya dengan kasih karunia dari Allah, anak-anak kita bisa tumbuh dengan iman. Bahkan Nabi Samuel begitu besar, anak-anaknya juga korup kan. Jadi mari kita berdoa lebih keras lagi untuk berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun mereka bukan anak-anak kamu langsung, tapi mari kita berdoa untuk Sunday School, Timothy, dan Elijah untuk kasih karunia Allah supaya mereka bisa dibesarkan dengan baik. Seseorang bertanya pada saya minggu ini, apakah kamu pernah lihat satu kasus ketika seorang anak-anak memiliki iman yang besar daripada orang tuanya? Apakah hal itu seperti di keluarga kamu? Jadi mari saya bertanya supaya kamu bisa bilang amin kalau kamu ingin hal itu terjadi. Lebih banyak amin? Tapi sejauh ini, saya berpikir karena orang itu bertanya kepada saya pertanyaan ini dan tiba-tiba di luar tidak tahu dari mana, mari saya pikirkan tentang hal ini. Saya nggak bertanya tentang seorang anak-anak kecil ya, tapi anak yang dewasa. Generasi pertama orang tua kita melawan terhadap kita yang memimpin gereja atau orang yang sedang tumbuh untuk menjadi umur Elijah atau pemuda atau orang tua yang muda. Pikirkan hal itu dengan hati-hati. Terutama jika kamu berumur seperti itu. Mungkin bukan orang tua kamu, tapi generasi yang telah membesarkan gereja itu, generasi pendeta pendiri yang telah membangun gereja pusat kita dan kita. Yang sedang mewarisinya. Mari kita lanjutkan.
ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Alasan mereka adalah, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ini membuat kita berpikir, mereka tidak percaya kalau Allah akan mengirimkan pemimpin yang hebat yang lainnya. Mereka pikir, mereka mencoba melakukan sesuai dengan jalan mereka. Ini adalah kebiasaan yang buruk. Mereka mencoba mengambil tanggung jawab Allah dan bukannya melanjutkan berdoa kepada Dia dan bertanya kepada Allah. Kita ingin mengambil sesuai dengan penghakiman kita, berubah dari sistem yang berpusat pada Allah dengan sistem yang lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan untuk saya. Lebih menyenangkan untuk saya. Tapi kita sebut itu efektif, efisien. Karena Allah tidak kelihatan. Jadi mereka harus melewati hakim atau nabi. Bangsa-bangsa tetangga kita, mereka punya raja yang sangat karismatik dan kuat. Dan rajanya memiliki kepemimpinan yang hebat dan orang-orang sangat senang mengikutinya dan segala hal berjalan dengan lebih lancar, lebih efisien. Tapi untuk kita harus bertanya kepada Allah yang tidak kelihatan, dan supaya bertanya kepada Allah, kita harus melewati nabi atau hakim dan menunggu sampai mereka berdoa kepada Allah dan menerima jawaban. Dan bahkan ketika mereka menerima jawaban, kita nggak yakin kalau itu adalah benar-benar kehendak Allah. Apa kamu setuju? Kamu bisa mengerti kan? Kadang-kadang ada yang bertanya, "Pastor, pendeta, gimana kamu tahu kalau ini benar-benar kehendak Allah?" Kamu tahu jawabannya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kamu berdoa lagi. Kita harus berdoa terus-menerus. Itu adalah latihan dari gereja kita, komunitas dari gereja kita. Kita tidak punya satu pemimpin manusia, kita punya Allah yang merupakan roh sebagai pemimpin, dan kita dilatih kalau kita mencari bantuan dan jawaban dari Allah. Pada saat kita tidak bisa mendengar jawaban Dia secara rohani. Itu sebabnya kita diminta untuk berdoa, kita berlatih untuk berdoa. Tapi melihat negara tetangga, itu kelihatannya lebih mudah. Jadi mereka bertanya, Allah, mereka memberikan alasan-alasan ini ya kan. Kamu sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Tapi apakah itu alasan sebenarnya? Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, penyakit ini datang lagi, mengikuti cara-cara kafir. Alasan sebenarnya bukan karena Samuel itu sudah tua, bukan karena anak-anaknya, tapi karena mereka nggak percaya pada Allah lagi. Mereka tidak suka cara Allah melakukan jalannya. Mereka ingin melakukan sesuai dengan cara orang lain, seperti pada segala-segala bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan bangsa kafir. Jadi seperti bangsa kafir. Tapi kamu pikir Nabi Samuel akan sangat senang atau kecewa karena mereka menolak dia dan anak-anaknya? Saya nggak yakin kan. Dia tahu kalau dia tua. Dia tahu kalau anak-anaknya tidak mengikuti jalannya dan tidak pantas menjadi hakim dari Israel. Kadang-kadang pemimpin di Alkitab dan juga pada saat sekarang, kadang-kadang mereka tidak senang, mereka menjadi sedih, kecewa.
ketika mereka melihat umat Allah yang harusnya tahu jalan Allah, bertindak dengan cara yang tidak terpikirkan. Tua-tua ini harusnya tahu sampai sekarang bagaimana Allah melakukan caranya dan apa yang menyenangkan bagi Allah. Tapi tiba-tiba mereka datang dan mereka melakukan keterbalikan. Dan ketika Samuel melihat ini, dia tidak senang, artinya ia sedih. Jadi ia berdoa kepada Allah, pada Tuhan. Allah, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Apakah bisa mendengar suara Allah? Betapa sedih dan kecewa ia untuk berpikir kalau saya juga, tanpa menyadarinya, berkata kepada Allah atau menolak Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berkata pada Samuel, berikan apa yang mereka mau. Apakah Allah tahu? Kalau itu bukan cara yang benar, dia tahu. Jadi kenapa Allah membiarkan mereka mengikuti cara mereka? Karena sama seperti ketika Allah mengizinkan Adam mengambil buah yang salah, buah terlarang, tahu kalau ini akan membawa mereka ke jalan yang sangat panjang, ke dalam penderitaan, kepada kematian. Mengetahui kalau hal itu anak Allah harus mati untuk hal ini, ia tetap membiarkannya. Kenapa? Karena ini kasih. Allah mengizinkan kehendak bebas kita dan pilihan kita. Allah tahu itu akan salah, tapi Allah siap untuk mengikuti bahkan sampai ke titik itu. Sepanjang jalan itu. Sampai kita bertobat. Selama kita bisa bertobat, Allah akan menunggu untuk kita. Itu adalah Allah kita. Allah berkata, bahkan anak saya mati di salib. Saya siap untuk itu. Sepanjang kamu bisa bertobat. Kita menyanyi tentang Yesus selama waktu puji-pujian. Dan itu yang Allah lakukan. Dia tahu kalau ini adalah jalan yang salah. Tapi ia adalah Allah dan ia memiliki kekuatan. Bahkan melalui keputusan kita yang salah, ia bisa memenuhi kehendak dia. Kenapa ia memberitahu kepada kita cara yang lebih baik? Bahkan ketika ia tahu kalau kita tidak akan mengikutinya, supaya Allah berkata, kamu harus makan dari pohon kehidupan. Ketika ia tahu kita akan makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Allah berkata, saya mau kamu menjadikan saya raja kamu secara rohani. Allah adalah raja dan bukannya monarki atau raja manusia. Mereka memilih cara yang salah, tapi Allah menunjukkan pada mereka cara yang benar. Karena itu adalah kesempatan satu-satunya mengetahui hal yang benar. Itu adalah satu-satunya cara supaya mereka tahu di kemudian hari mana yang benar dan bertobat. Jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat dengan memberitahu kepada kita cara apa yang benar yang harus kita lakukan. Kita tidak akan membaca seluruh ayat ini. Saya ingin kamu pulang dan membaca ini semua, tapi Allah berkata kepada Nabi Samuel, tolong kasih tahu pada mereka konsekuensi apa yang akan terjadi kalau mereka memilih raja manusia. Allah memberitahukan apa yang akan terjadi. Dan kalau kamu masih mau, saya akan berikan itu pada kamu. Apa kehendak Allah? Bahkan ketika ia tahu kita memilih pilihan yang salah, mengambil jalan yang lebih susah, ini membuat kita menyadari, bertobat, dan kembali. Dan itu sebabnya kita bisa berkata kalau Allah itulah kasih, bahkan ketika kita menolaknya. Dan melakukan dengan cara yang keras kepala sampai kita
sampai kita hancur, Allah bersama dengan kita sampai kita kembali dan dipulihkan. Mari kita menyadari, bertobat, dan kembali pada saat kita memiliki kesempatan itu. Sama seperti Allah memperingati mereka, mereka menderita di bawah pemerintahan Raja Saul. Kita akan lihat itu minggu depan. Tapi bahkan di jalan yang salah itu, Allah memberikan seorang seperti Daud untuk memberitahu raja yang baik, raja yang kekal yang akan datang. Jadi, bahkan kita memilih pilihan yang salah, ingat kok Allah di sana. Pertanyaan adalah, seberapa cepat kita akan bertobat? Seberapa cepat kita akan pergi? Saya berdoa, Gereja Sion, kita telah melihat 2 pasal di sini tentang Mispa dan tentang permintaan untuk raja manusia. Tapi pesannya sama, Allah menunggu kita untuk bertobat. Saat kita bertobat, itu akan membuat Allah bersukacita. Saya nggak bilang kalau kamu pendosa, saya berkata kita semua pendosa. Dan kita memiliki sesuatu yang harus kita pertobati. Jadi mari kita datang ke hadapan Tuhan, dan pada saat ini ketika praise akan naik, mari kita mereflect apa yang harus kita pertobatkan. Sering kita tidak tahu. Itu sebabnya kita melewati begitu banyak kesulitan sampai kita menyadari. Mari kita tidak keras kepala, dan mari kita keluar dari cara pikiran ini, di mana kita ketika dunia berkata, oh nggak apa-apa, kamu tidak melakukan hal yang salah. Walaupun kita tidak melakukan hal yang salah, kita lahir sebagai pendosa. Jadi mari kita bertanya kepada Allah untuk membantu kita. Mari kita menundukkan kepala kita yang berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pengampunan-Mu, dan kami bersyukur atas kasih-Mu, dan kami bersyukur Allah karena Engkau tidak menyerah atas kami, mengikuti kami, dan berdiri di sisi kami, bahkan ketika kami berada di jalan yang salah. Dan itu sebabnya kami masih berada di sini. Dan Bapa, kami ingin mengingat hal-hal yang perlu kita pertobatkan. Sebagai pendeta, sebagai penetua wanita, pemimpin dari gereja, sebagai orang-orang percaya, Bapa, kami datang kepada kamu dengan rendah hati, dengan sujud. Kami berdoa untuk pengampunan-Mu, dan perjanjian-Mu diberikan pada kita. Semoga kami bisa menerima batu itu yang ditulis dengan nama baru. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.